maaf di sini ada yang lahirnya hari Jumat nggak? Terus aku bilang, aku Pak lahirnya hari Jumat. Kenapa? Aku gituin kan. Jadi itu ada satu pegawainya katanya yang gagal nikah, dia gagal nikah, akhirnya dia bunuh diri di hotel itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Kak Dina. Waduh, Kak, terima kasih banyak nih Kak sebelumnya Kak udah meluangkan waktunya gitu kan untuk membagikan pengalamannya kan seperti itu Kak. Tapi sebelum cerita nih Kak, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik Kak ya, alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, pada video kali ini nih Kak atau pada kesempatan kali ini nih, Kak Dina akan menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana tuh? Waktu aku liburan di Jogja sama teman-teman. Di Jogja? Itu masih ingat gak Kak? Tahun berapa sih? Tahun 2018. 2018. Nah memang Jogja ini merupakan salah satu destinasi wisata lah Kak kalau liburan gitu kan. Nah saat itu liburannya kayak nginep di hotel kah atau gimana? Iya, nginep di hotel. Ini juga kejadiannya di hotel yang tempat nginep aku itu. Oh, tempat nginep di hotel, terus kejadian di hotel itu. Iya, Oke, di Jogja mungkin banyak sekali hotel Kak. Pasti. Dengan rasnya mungkin dari yang backpackeran sampai akhirnya yang benar-benar sultan gitu banyak tuh berceceran. Oke Kak, kalau boleh tahu lagi nih Kak, inti cerita nih Kak, saat jalan-jalan ke Jogja atau menginap di salah satu hotel Jogja, ngalamin kejadian apa Kak? Pegawai di sana ada yang meninggal, tapi aku nggak tahu dan aku tuh dilayanin sama si pegawai itu. Oh, jadi sebenarnya Kak Dina nggak tahu nih. Iya. Kalau si pegawai itu atau karyawan itu udah meninggal. Iya, aku nggak tahu. Ada dia. Oh, oke. Nah, mungkin teman-teman semua penasaran. Begitupun juga dengan gue nih Kak. Mungkin entah itu meninggal karena gimana, kan kita nggak ada yang tahu kan, meninggalnya seseorang kan gitu kan. Mungkin semoga aja teman-teman semua pada cerita Kak Dina memberikan kita semua pelajaran kan gitu Kak bahwasanya guru yang paling bijak adalah pengalaman dari seorang kan kayak gitu Kak. Oke, mungkin tahan dulu kan nih Kak cerita nih Kak. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Ya, jadi ini tuh ceritaku di tahun 2018 lalu waktu aku sama teman-temanku pada liburan ke Jogja. Jadi aku sama temanku nih 5 yang berangkat ke Jogja, tapi yang 3 udah berangkat duluan, akhirnya aku nyusul sama temen aku karena kan emang aku kerja waktu itu kan. Dan nyampe di Jogja aku pikir temenku udah check in nih di hotel, ternyata belum, mereka nunggu aku. Nah akhirnya ya udah kita cari-carilah
dapat satu hotel yang nggak jauh juga dari stasiun ya kan. Akhirnya udah nyampe nih. Aku ketemu sama resepsionis itu cowok ya. Di belakang resepsionis cowok itu ada mbak cewek, tinggi, rambutnya dikonde gitu, pakai baju kebaya, pakai kain jarik. Dia senyum gitu, kan aku pikir juga itu pegawai situ juga, tapi disinilah mulainya ternyata dia bukan pegawai di situ. Nah setelah udah selesai aku check-in, dapat kamar masing-masing. Kebetulan aku dapat di lantai 2, tapi nggak bareng sama teman-teman nih, karena kita satu kamar tuh sendiri-sendiri. Oh, paham. Ya, di hari pertama itu aku nggak terjadi apa-apa, aman. Aman ya? Aman. Oke. Di hari kedua kita mulailah ke pantai Parangtritis sama teman-teman kan. Nah, nyampe di Parangtritis itu kan banyak kuda delman gitu yang disewain ya. Iya, itu kan menuju ke sana, yang di ujung sana ada goa gitu. Aku lupa namanya goa apa. Pokoknya aku ke situ sama teman-teman. Nah, tapi kita nggak ada yang masuk sih ke goa, cuman foto-foto aja di situ. Setelah foto-foto ini, nah ini mulai kejadian aneh itu datang sama kita. Tadinya tuh laut aman, nggak ada ombak, pokoknya tenang lah gitu. Kita baru naik ke kuda delman ini, tiba-tiba ombak gede banget bang, yang sampai kita juga kayak ketakutan. Kok bisa dari yang tenang banget sampai gede banget gitu gulungnya. Terus kata si bapak kusirnya ini, oh nggak apa-apa, tenang aja mbak, kata dia gitu. Oh nggak apa-apa nih pak, iya nggak apa-apa, kata dia gitu kan. Tapi tetap aja kan ada perasaan was-was gitu. Oh ya udah. Tapi di tengah jalan itu dia nanya sama aku, Mbak, maaf di sini ada yang lahirnya hari Jumat nggak? Terus aku bilang, aku pak lahirnya hari Jumat. Kenapa? Aku gituin kan. Oh nggak apa-apa mbak, nanti di sana aja ya saya jelasin, kata dia gitu. Oh ya udah iya pak. Nah akhirnya sampailah kita ke tempat awal, yang tempat nyewa kuda tadi itu kan. Di situ dia cuman bilang gini sama aku, Mbak, kalau bisa Mbak ke arah rumah sana aja, nanti ketemuin si bapak ini gitu kan. Oh iya pak, insya Allah ya, kan aku bilang gitu. Ya mbak hati-hati ya, kata dia gitu. Kalau bisa jaga diri baik-baik, kata dia gitu. Semoga rezekinya banyak, aku didoain gitu. Oh iya pak, aku bilang gitu. Nah tapi kan karena tadi ngelihat ombak gede banget ini, aku nggak lama di Parangtritis tuh. Jadi cuman sebentar, karena ya amit-amit cabang bayi, takut tsunami gitu kan atau apa gitu. Akhirnya kita jalan-jalan, pokoknya nikmatin destinasi yang ada di situlah gitu. Nah udah selesai tuh malamnya, aku pergi makan sama teman-teman di satu restoran yang waktu itu emang lagi viral lah, pokoknya hits ya? Lah. Okay. Nah di situ kita pesan makan, tapi agak lama nih, udah mau 1 jam belum diantar-antar. Akhirnya satu temanku ini komplain lah, ya kan. Pas setelah dia balik komplain, temanku duduk, tiba-tiba ada satu pegawai yang nyamperin ke meja kita, tapi dia cuman kayak yang tatapannya aneh gitu bang, ngeliatin satu-satunya diliatin kita kan. Dan kita nggak ada yang bisa ngomong, kayak pengen ada apa, cuman kita nggak bisa ngomong, kayak terpaku ngeliatin dia gitu. Nah akhirnya dia pergi nih, si pegawai ini. Datanglah satu pegawai lagi datang ke meja kita. Kita kayak yang kayak gitu. Mbak, tadi yang datang ke sini pegawainya ngapain ya mbak? Kok cuman diem aja ngeliatin kita? Oh enggak ada pegawai yang datang ke sini. Tadi kan aku sebelum ke sini juga mataku lihat ke sini, Kak, aku digituin kan. Nggak ada siapa-siapa. Kita main lihat-lihatan tuh di situ. Lah tadi ada kok, kata temanku gitu. Ah ya udahlah. Ya ini makanan kita kapan diantar gitu kan. Akhirnya diantar lah makanan 5 menit kemudian. Nah setelah udah selesai makan, aku balik nih ke hotel. Itu balik ke hotel bener-bener kondisi hotel sepi, di bawah nggak ada resepsionis, pokoknya nggak ada pegawai sama sekali. Udah kita naiklah ke kamar masing-masing kan. Nah di hari itu temenku
ngerasa ada yang ketok-ketok kamar dia, tapi dibuka nggak ada. Dibuka nggak ada. Kata dia sampai ada 6 kalian, kata dia gitu. Boleh nggak sih gue pindah ke kamar lo, kata dia gitu. Ngomong ke aku nih. Oh ya udah boleh, kata aku gitu. Gue takut di kamar gue, serem juga, sepi gitu kan. Ya udah akhirnya dia di kamarku nih. Di kamarku tidur malam itu juga ya masih yang biasa aja, belum ada kejadian apa-apa gitu kan. Nah, besokannya ceritanya emang aku nggak bawa baju banyak. Akhirnya bajuku itu kan mau aku laundry. Aku turun lah nih bawa kresek laundry ke bawah. Itu nggak ada pegawai sama sekali. Satu pun gitu? Nggak ada. Nggak ada. Sumpah nggak ada. Akhirnya naik lagi lah kan aku. Nah, kebetulan di sebelah kamarku ini kayaknya baru check out orangnya kan. Itu kayak ada yang lagi bersih-bersih gitu kan. Akhirnya aku ke situ karena penasaran gitu. Kok nggak ada apa sih namanya pegawai sama sekali. Aku pengen ngelondri, pengen bilang gitu. Aku akhirnya ngintip lah ke dalam, nggak ada. Tapi aku dengar ada yang nyapu, ada yang gituin spray. Aktivitas lah ya gitu iya, ya. Tapi kan masih tetap aku lihat gitu kan, karena pengen bilang aku mau laundry gitu nih. Tiba-tiba di belakangku ada perempuan yang di awal aku lihat, yang di belakang resepsionis itu mukul pundakku. Mbak, dia bilang gitu kan. Aku nengok. Maaf ya Mbak, aku tadi nyari orang di bawah nggak ada. Oh iya, maaf ya, kata dia gitu. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Oh iya, ini aku pengen laundry baju. Aku bilang gitu. Bajuku udah kotor semua. Bisa nggak di laundry express? Dia bilang, oh bisa. Mau dipakai kapan? Besok. Aku bilang gitu. Oke, bisa, kata dia gitu kan. Nanti aku antar ya ke kamar, kata dia gitu. Kalau udah selesai besok pagi, oke. Turunlah dia, dibawa kresekku kan. Udah aku ke kamar nih. Nah hari itu emang kita nggak ada kemana-mana. Karena sebagian temenku juga ada kerjaan kan yang harus dikerjain. Udah akhirnya udahlah kita cuma keluar makan gitu-gitu. Nah besok paginya temenku pulang. Minta antar ke airport kan. Anterin gue Cong, kata dia gitu. Oh ya udah, aku bilang, aku anterin. Kan mau nggak mau aku ambil dulu nih bajuku di bawah kan. Nah akhirnya aku ambil bajuku di bawah. Aku lihat lagi nggak ada lagi orang sama sekali. Akhirnya aku keluar hotel kan buat cari pegawai, mungkin mereka lagi di luar gitu. Tuh nggak ada juga. Nah tiba-tiba ada yang keluar dari dapur. Mbak, oh iya, kenapa? Kata dia gitu. Iya, aku pengen ambil laundryanku dong, Mbak. Laundryan apa ya? Dia nanya gitu kan, laundry baju. Oh, kemarin dikasih ke siapa? Ke pegawai di sini yang orangnya tinggi, rambutnya dicepol gitu, pakai kebaya sama, dia juga pegawai, aku gituin kan. Terus kata dia, nggak ada deh kayaknya. Dia ngomong gitu. Kemarin kita semua yang perempuan udah pulang, shift malam itu kan laki, pagi itu udah pergantian, itu mau ke laki, kata dia gitu. Dia ngomong gitu ke aku. Terus aku bilang, lah yang ambil baju gue siapa? Aku ngomong gitu kan. Tapi maaf deh Bu, sebentar ya, tunggu. Nah kita lihat dulu. Ada Bang, bajuku. Ada. Udah dicuci, bersih. Wah. Bu maaf, bajunya apa aja ya, bisa disebutin ya? Aku sebutin kan satu-satu. Oh iya, ada Bu, ini. Dan aku tuh nggak boleh bayar sama si pegawai. Nggak tahu, dia bilang, gak usah bayar, kata dia gitu. Loh, gak usah bayar? Iya. Oh makasih ya, aku bilang gitu. Iya. Aku naik ke kamar, di kamar sebelah aku lagi, masih ada kamar kosong lagi kan. Itu dia keluar dari kamar kosong itu. Hei Bu, barangnya udah diambil ya? Oh iya, tadi aku cari nggak ada orang Mbak, aku bilang gitu. Oh iya nih Mbak, aku belum bayar. Oh, bayarnya di bawah aja. Oh tapi sih tadi kata Mbak di bawah aku nggak boleh bayar. Oh ya udah berarti nggak apa-apa, kata dia gitu. Selayaknya kita ngobrol sama orang. Kayak orang gitu ya. Ya udah kan aku ke kamar, akhirnya nganterin temenku nih ke bandara kan. Temenku udah berangkat, nah aku masih nunggu di ruang tunggu kan. Tiba-tiba ada datang kayak kakek-kakek gitu. Pakai baju warna putih, sorbannya warna putih, dan dia kayak bawa tongkat gitu Bang. Dia ngomong gini ke aku, Ade namanya siapa?
Nina Pak, aku bilang gitu. Kamu beruntung banget ya. Kok beruntung, kenapa? Enggak, Bapak kayak yang ngelihat sinar keluar dari jidat kamu. Dia ngomong gitu ke aku. Lah aku kaget kan Bang di situ. Sinar keluar. Iya, warnanya biru. Kan aku ngaca nih di handphone kan, mau nggak mau gitu. Nggak ada Bapak, aku bilang gitu. Ada kok, kata dia. Ya udah, akhirnya handphone kan aku buka tuh. Aku buka kamera, maksudnya mau lihat lagi. Aku baru begini Bang. Aku kayak nggak ada apa-apa. Pas aku nengok, bapaknya udah nggak ada. Di situ aku sempat kayak yang nyari si bapak itu kemana gitu kan. Aduh, kata aku, apa lagi nih gitu kan. Udah, akhirnya aku jalan pulang lah. Nah, malamnya itu aku ke klub, nggak jauh dari Malioboro situ kan. Ya di meja aku cuma ada aku sama temanku bertiga. Kita minum lah. Itu di sebelah mejaku, di seberangnya sih, cuman di sebelah kanan gitu. Ada si perempuan yang aku lihat pegawai hotel itu di situ. Di tempat itu ya? Di tempat klub itu. Okay, dia senyum sama aku. Ya aku kan mau ngajak dia bareng gitu kan, karena kan kita istilahnya udah kenal lah gitu. Dia senyum dan dia berdiri langsung jalan keluar klub. Aku panggil, Mbak, tapi dia nggak noleh ke aku. Aduh, kataku, kenapa ya? Salah apa aku kayak gitu ya kan? Dan akhirnya aku balik lagi lah ke tempat duduk. Udah malam sekitar jam 1-an, aku keluar nih. Kan kalau dari situ ke tempat hotel juga nggak terlalu jauh gitu kan. Jadi kita naik beca gitu kan. Oh, beca yang dorong. Yang pakai dorong apa yang ada motor ini? Yang didorong. Oh, yang digoes didorong. Ya, akhirnya aku naik beca itu. Aku lihat si Mbak tadi masih ada nggak jauh dari aku. Aku ajakin bareng, dia nolak. Nggak, makasih kata dia gitu. Oh ya udah, aku duluan ya Mbak. Ya kan aku pikir dia orang gitu kan. Terus tiba-tiba bapak beca ini ngomong ke aku, negor siapa Bu? Gitu kan. Lah, tadi kan ada mbak-mbak Pak. Nggak ada loh, kata dia gitu. Oh yang bener Pak, jangan nakutin. Iya, nggak ada siapa-siapa. Aku pikir ibu lagi telepon, tapi kok nengok, kata dia sampai dada-dada, kata dia gitu. Wah, di situ udah mulai nggak enak lah Bang, kan perasaan. Kok diikutin terus gitu sama dia ini. Nah, besokannya akhirnya aku di Jogja itu hari terakhir, aku tuh cuman kayak yang nyari oleh-oleh aja gitu kan. Nah, aku emang ada penerbangan malam. Aku check out itu nggak ada orang sama sekali. Ya terpaksa harus nunggu kan. Iya. Aku udah pesen Grab, nggak ada orang, katanya lagi pulang resepsionisnya, rumahnya nggak jauh sih. Oh ya udah nggak apa-apa, aku nunggu lah. Nah sambil nunggu ini di depan hotel itu nggak jauh ada tukang gudeg. Oh, gudeg, nasi gudeg itu. Iya, nasi gudeg yang pokoknya mbah-mbah gitulah yang jualan kan. Nah di situ tuh mbah-mbah itu nanya, kamu nginep di mana gitu. Aku bilang nginep di hotel itu Mbah. Nginep di hotel itu. Loh Ndok, kok kamu berani? Kata dia gitu. Maksudnya berani gimana Mbak? Orang nggak ada apa-apa kok gitu kan. Loh, kan aku udah lama di sini. Aku tahu biasanya yang nginep di sini nggak ada bertahan lama. Ndok berapa lama di sini gitu kan? Kayaknya udah ada 4 hari. Aku bilang gitu kan. Oh, kamu termasuk betah loh Ndok di situ. Biasanya nggak ada yang kuat nginep di situ. Emang ada apa Mbak? To the point aja, cerita ke aku bilang gitu. Jadi itu ada satu pegawainya katanya yang gagal nikah. Dia gagal nikah, akhirnya dia bunuh diri di hotel itu. Dia gantung diri sih. Oke. Makanya kata si Mbah itu arwahnya masih penasaran, masih nggak tenang, kata dia gitu kan. Walah, yang mana nih Mbak orangnya? Aku gituin kan. Yang Mbah itu sebutin ciri-cirinya persis perempuan yang ngikutin aku terus sampai ke klub.
Yang pegawai hotel itu Iya, yang kata dia tinggi, Heeh. kalau kerja itu rambutnya dicepol, Cepol. pokoknya orangnya kurus, Heeh. putih. Kalau aku ketemu sama dia Mbah, aku bilang, tapi dia nggak gangguin aku, malah dia bantuin aku kayak yang beneran bawa baju laundryan aku bilang gitu kan. Terus kata si Mbahnya, walah kamu doang Dok yang nggak diganggu berarti gitu. Selebihnya semuanya ceritanya serem-serem loh. Oh yaudah, nah tiba-tiba resepsionis laki itu manggil kan, iya Bu ada apa? Oh iya Mas mau cekot. Nah cekot lah aku kan, cekot balik ke Jakarta. Nih balik di Jakarta ini, aku diganggunya sama si pegawai ini di kantor lebih sering. Jadi tuh modelan kantor aku tuh bawah pantry, di pantry itu sebelahnya tangga buat naik ke atas ke ruanganku. Dia suka ada di tangga Bang. Yang itunya? Iya. Oh. Kaget lah aku ya kan. Ngapain Mbak di sini, aku gituin. Tapi nggak ngomong apa-apa gitu. Oh ya udah. Pernah dia nyerupain jadi klienku. Klien. Oh. Jadi dia datang ke Iya. kantorku nih. Tapi yang nemuin ini temenku cowok. Dia bilang, Kak, ada klien lo katanya yang datang tuh, katanya udah buat janji sama lo. Buat janji sama gue. Nggak ada janji hari ini sama siapa-siapa. Adakah itu di ruang lagi nungguin? Kata dia gitu, di ruang depan. Oh ya udah, nanti gue keluar. Pas aku keluar, aku kaget Bang. Dia. Buset. Jadi gitu ya? Iya. Oke. Kan aku nggak mungkin dong ngasih tau temenku kan. Iya, Dia pasti takut kan. Ini yang di situ gitu ya. Iya. Takut juga dia. Terus aku bilang, ada apa ya Mbak? Aku bilang gitu. Aku juga yang seprofesional mungkin ngadepin klien gitu kan. Iya, ada yang bisa saya bantu. Dia diam aja. Ada apa Mbak? Aku bilang gitu. Aku mau ikut ya, boleh? Kata dia gitu. Loh, kok mau ikut aku? Iya. Cuma langsung kayak yang buang muka gitu, nunduk. Boleh ya? Langsung ngomong gitu. Kan aku takut temenku denger. Oh ya udah, nanti di luar aja ya, di luar di bawah ada coffee shop, aku bilang gitu. Kebetulan turunlah aku ke bawah. Tapi berhenti di tangga, nggak turun ke bawah. Itu aku tanya, kamu kenapa ngikutin aku? Aku suka, kata dia gitu. Kamunya baik, dia bilang gitu. Mau nolongin kamu. Waduh, aku bilang nolongin apa? Nggak usah, gue bilang gitu kan. Dia kayak yang ketawa gitu Bang. Turun tangga akhirnya. Ya udahlah kan, karena aku tahu itu bukan orang kan, nggak mungkin lah aku kejar dia. Aku naik lagi. Temanku curiga nih dia. Siapa sih Kak? Kok dia bilang mau ikut lo? Klien masa mau ikut? Kata dia gitu. Ya aku juga bingung dia mau ikut gue gitu. Nah kan kalau dari atas kantor itu kan kalau ada orang jalan kelihatan kan? Iya. Ke arah parkiran. Betul. Ya, tuh temenku sampai ngeliatin, kok nggak ada Kak orangnya? Lewat mana dia Kak? Jangan-jangan dia maling kan? Temen mikirnya aneh-aneh gitu kan? Bukan, ada kok dia di bawah. Udah di sini, dianya yang aku panggil gitu kan. Terus temenku, gue sih kayak nggak yakin Kak itu orang bener, dia ngomong gitu kan. Dalam hati aku, emang bukan gitu kan. Iya. Nah, temenku ini karena dia udah lihat, jadi kan dia hafal nih mukanya. Terus kalau kita baru masuk kantor nih Bang, dia pasti ngomong, Kak ada klien lu tuh Kak di bawah. Beneran Kak, kayaknya dia ngikutin lo. Gitu Bang. Itu terjadi selama 2 bulan lebih. 2 bulan kayak gitu terus, dia nggak tahu kemana datang lagi gitu. Kalau nggak datang pagi-pagi pas kita masuk kantor, kadang mau pulang kantor, itu pasti ada dia. Gangguin akunya di situ terus gitu kan. Aku udah gak kuat digangguin sama dia kayak gitu terus-terusan. Maksudku apa? Dia mau ngikutin ku apa nih? Nah seiringnya waktu nih, aku cari-cari kayak orang buat ngusir gitu kan. Itu yang di pertama ini dia nggak mau diusir Bang. Dia bilang mau minta tolong. Kebetulan kan waktu itu aku kerja di kantor konsultan hukum gitu kan. Nah dia minta tolong katanya. Maksud aku tolong apa gitu kan. Ya tolong katanya selesain masalahnya. Masalah apa? Aku bilang gitu.
Oh, aku baru inget yang diomongin sama si ibu jualan gudeg itu. Masalah dia mau nikah tapi nggak jadi. Oh oke, aku bilang. Akhirnya itu dia emang beneran nggak pergi dariku tuh bang. Akhirnya ada selang waktu seminggu baru ketemu lagi sama dia. Tapi di situ udah bukan tampilan yang kayak yang di hotel. Okay. Ini udah nyerupain yang udah hancur, maksudnya kuntilanak gitu deh bang. Pakai baju putih. Ininya emang ada bekas tali. Dan kayak ada satu tali sisa-sisaan gitu di sininya, panjang gitu. Aku kaget karena lihat dia itu pas mau ke kamar mandi. Hah, kataku. Tapi aku liatin mukanya dia. Oh ini yang di hotel itu kan. Kenapa, aku bilang. Kayak gitu suara nangis. Gak usah nangis, temanku takut nanti semua di sini, aku bilang gitu. Terus kata dia, tolongin aku. Aduh, minta tolong apa? Aku bilang gitu kan. Tolong selesain masalahku ya. Dia ngomong gitu, terus aku bilang, ya ampun, gak bisa, aku gituin. Ini masih berlanjut ya, lagi dan lagi dia masih ganggu tuh. Tapi karena emang udah biasa dibandingin 2 bulan ini, ya jadi ya biasa aja gitu, ketemu dia cuman ya udah aku lewatin gitu. Akhirnya aku dapet orang pintar lagi nih bang, dapet orang pintar lagi, tapi rada jauh di daerah Bojong sana. Itu kan perempuan yang mau ngusirin hantu ini kan. Dan aku nanya sama si ibu ini, kenapa sih si perempuan ini ngikutin aku terus? Terus dia bilang, dia suka, pertama katanya lo baik sama dia, dan lo doang yang dikasih lihat sama dia. Lo ketemu dia di mana? Di Jogja, aku bilang. Jauh banget. Ya makanya kan heran, kita juga nggak ada urusan apa-apa, kok bisa ngikut gitu loh bang. Diusir, dia bilang, tolong selesain masalahnya dia, kan aku bilang gitu. Masalahnya dia itu gagal nikah sama si cowoknya ini, selingkuh. Nah ya akhirnya aku bilang kan aku nggak bisa. Ya udah akhirnya dibantulah bang sama si ibu itu ngusir dia. Ya alhamdulillah sih bener hilang, nggak pernah diganggu tuh aku sama dia. Nah waktu itu aku dapet klien tapi dia minta disamperin. Ini di daerah Bogor kan. Nah waktu itu dari rumah emang nggak sengaja, nggak lewat tol, kita lewat jalan biasa. Temen juga ngajakin mampir sebentar ke daerah Lenteng Agung, isi bensin lah aku di Lenteng Agung kan. Itu aku ketemu sama bapak-bapak yang aku temuin di airport. Yang itu ya? Iya, yang pakai sorban itu. Aku lihat dia di depan, akhirnya aku samperin. Aku sampai yang teriak, Pak, aku gituin. Dia kayak yang senyumin ke aku, terus kayak gituin tongkatnya tuh, hilang. Sekarang aku mulai digangguin sama si bapak ini. Yang pakai sorban itu? Iya, yang pakai sorban itu. Tapi emang ya sebenarnya bukan ganggu sih, kayak dia lebih kayak ngasih tahu kalau ada yang jahat atau enggak gitu. Nah, aku pikir kan udah dong, udah nggak ketemu lagi. Dia aku panggil juga nggak noleh ke aku kan, cuman senyum doang gitu. Ini besokannya datang klien lah bang kita. Datang klienku ini masalah perebutan harta gono gini. Apa tuh kak harta gono gini? Yang direbutin itu sih rumah waktu itu. Ya rumah sama tanah gitu kan. Ya mau nggak mau kan aku yang handle nih di kantor. Ternyata si perempuan yang digugat sama suaminya ini tuh kayak ada niat jahat. Waktu itu mobil di kantor itu sempet dirusak gitu loh bang. Nggak ngerti nih pokoknya tiba-tiba mati gitu kan. Tapi ini bukan dikerjain langsung, kayak pakai gaib gitu. Iya, jadi pokoknya aku tuh dibikin susah buat nggak bisa ngurusin si bapak ini kan, klienku. Tuh tiba-tiba bapak yang bersorban itu datang. Terus bapak itu bilang ke aku, kamu tahu yang kamu lawan?
itu dia pakai ilmu hitam. Kamu cukup bacain doa aja. Saya di sini bantu kamu. Dia ngomong gitu ke aku. Aduh, makasih loh Pak, aku bilang gitu kan. Terus bapak itu tiba-tiba hilang lagi. Ya, akhirnya aku sampai ke lokasi si bapak penggugat ini kan. Terus aku ceritain, ternyata bener si istrinya ini emang suka main yang kayak gitu-gitu, ilmu-ilmu hitam gitu. Nah makanya si bapak ini mau diceraiin. Si bapak ini juga kayak yang baru tersadar kalau dia ini selama ini dipelet gitu kan. Nah ya udah akhirnya selesai aku ngurusin mereka, itu masih banyak kejadian yang aku alamin. Aku masih diteror sama si istrinya si bapak karena aku menangin si bapak ini. Aku dikirimin ke kantor tuh bangke ayam. Bangke ayam? Iya, ada tulisannya gitu kan. Buat aku sama pengacara di kantor. Terus ya kita kan ya udahlah terima aja gitu, tapi kita buang gitu. Aku tahu kalau dia yang ngirim gitu. Nah, tiba-tiba si bapak yang aku temuin itu lagi yang bersorban itu datang ke kantor. Dia kayak bilang ke anak-anak kantor itu, saya kakeknya. Dia ngomong gitu. Padahal aku tahu itu bukan kakekku kan. Oh iya, aku bilang, ya ini kakekku, aku kenalin ke mereka-mereka. Kalian tenang aja, kerja yang penting jujur, jangan macem-macem. Kamu tuh kerjanya yang berat loh ini, ngurusin masalah yang begitu-gituan mah ya. Iya. Nah, pokoknya gitu. Iya kek gitu. Iya, saya titip ya cucu saya. Kalau ada macam-macam nanti tinggal panggil saya aja, dia bilang gitu. Oh ya, tapi kan anak-anak nggak ngerti manggilnya tuh gimana. Ya gimana ya? Iya juga. Iya kan. Nah, akhirnya ya udah sih kakek ini pergi bang. Tapi masih kelihatan dia kalau dari atas. Nah di luar nggak tahu, itu hilang lah. Cuman nggak bilang sama temenku yang lain. Nah karena penerima tamu di depan kantorku itu laki, aku ngomong ke dia. Aku jujur terus terang, yang datang perempuan kemarin itu juga bukan orang. Aku bilang, itu pokoknya makhluk lain, aku bilang. Goib lah ya. Walah kak, kata dia gitu. Berarti kalau dia datang ke sini nggak usah gue bukain pintu dong, atau gue nggak usah kasih tahu lo di mana. Ya percuma, aku bilang, dia tahu lah aku di mana. Terus yang kedua itu kakek bukan kakek gue. Gue ketemu kakek itu waktu di bandara di Jogja. Dia bilang di jidat gue tuh ada kayak sinar warna biru terang banget. Terus temen bilang, gue boleh jujur nggak sih kak, kata dia gitu. Semenjak lo pulang liburan itu, gue emang ngelihat wajah lo tuh kayak terang aja, enak aja dilihat, kata dia gitu kan. Masa sih, aku bilang tuh iya. Ya cuman kan gue nggak lihat warnanya apa, kata dia. Emang lo kayaknya berseri-seri banget. Gue pikir efek abis holiday lah, lo udah nggak stres sama kerjaan gitu kan. Iya, jadi kalau dia datang lo nggak usah nemuin, gue aja yang nemuin, aku bilang gitu. Oh iya. Nah terakhir si kakek ini nemuin aku itu, dia cuman bilang gini bang, kamu itu orang beruntung, kamu itu orang pilihan. Kamu dikasih di jidatmu itu sama Bunda Putri, dia bilang gitu. Karena aku nggak ngerti Bunda Putri di sini siapa. Terus ya udah nggak apa-apa, kata dia. Yang penting kamu gunain untuk kebaikan, bantu orang, dia bilang gitu. Bukan buat yang jahat-jahat ya, kata dia gitu. Tetep kan bang kalau digituin ada takutnya gitu loh. Jidatku ada apa gitu ya? Iya, sampai kepikiran yang kayak gitu. Itu apa di jidatku itu. Nah akhirnya aku datang lagi nih ke daerah Bojong sana, ketemu sama si ibu yang bisa itu. Dia bilang, lo udah ketemu sama si kakek itu ya? Kemarin gue nggak ngasih tahu karena dia bilang dia yang bakalan ngasih tahu karena dia utusannya gitu. Dia tuh kesian sama lo banyak ngalamin hal dizolimin sama orang gitu kan, sama keluarga lu sendiri, dia ngomong gitu ke aku. Makanya lu dikasih itu. Nah, itu sih emang bener suatu
keberuntungan lo bisa dapet itu. Orang mah pada nyari, kata dia gitu. Ini lo nggak dapet, kata dia. Nah, udahlah Bang, di situ aku udah nggak pernah ketemu si bapak itu karena terakhir kali emang dia ngomong kayak gitu. Aku ketemu kayak di lewat mimpi. Lewat mimpi? Iya. Oh. Itu kalau besok ada kejadian nggak enak, pasti dimimpiin. Oh, dimimpiin dulu. Kalau besok tuh mau kejadian apa gitu ya? Iya. Oke. Besok mau jadi apa nih? Pasti dia dikasih tahu. Tapi kejadian yang buruk ya, gitu, atau bertemu sama yang jahat, bukan. Lebih ke buruk. Lebih ke buruk, dia ngasih taunya besok ada kejadian buruk ini sama si orang ini. Jadi, tapi bener, itu bener. Aku lihat, oh ini orangnya di dalam mimpi. Oh, gini, berarti gue harus gini, gitu. Ya dari situ udah, aku cuman ketemu lewat mimpi aja sama si kakek itu. Ya pokoknya dia cuman ngasih tahu kayak gitu. Dan mungkin kalau ada yang bisa lihat, si perempuan itu ikut aku sampai sekarang. Dari semenjak di Jogja itu? Iya. Berarti 2018 ke 2023 lah ya? Iya. 5 tahun? Oke. Itu menurut dari si? Enggak, karena aku yang sendiri yang lihat. Tapi dia tuh lebih sering gini Bang, nampakinnya nggak deket-deket kita sini. Kayak dia jagain aku di depan. Itu selalu ada. Oh, nggak selalu di samping gitu ya? Nggak selalu di samping, tapi dia selalu ikut aku kemanapun aku pergi. Oke. Tapi dia, ya itu tadi yang buat ngejagain aku jadinya. Ya kalau dia yang bisa lihat, silakan komen, ya kan? Iya. Mungkin teman-teman semua yang punya penglihatan lebih gitu kan, silakan komentar gitu kan? Iya, dia emang selalu ikut aku jadinya. Ya emang nggak jahat sih. Ya dia kayak sama. Ini ada orang jahat gitu. Pasti dia kayak yang matanya rada kayak kemerahan gitu. Tapi itunya, si cewek itu. Okay. Dan kalau ada orang baik enggak, dia nggak gimana-gimana, biasa aja. Okay. Cuman emang selalu ada. Pokoknya kayak misalkan aku datang ke sini, dia jaga di depan gitu Bang. Takut aku ada apa-apa. Gitu. Oke, tapi si itu mata merah nggak Kak? Siapa? Dia? Kalau merah kan berarti dia orang jahat kan gitu ya. Biasa berarti ya. Kirain kan. Berarti itu apa namanya dari awalnya liburan nih Kak. Iya. Pulangnya bawa oleh-oleh Kak. Iya, bawa oleh-oleh. Gitu kan. Biasanya oleh-oleh tuh range seminggu udah habis. Ya kan kita belanja, makan sisanya dibagiin ke tetangga, udah habis. Iya. Ini 5 tahun nggak habis-habis kan gitu ya. Oke, tapi terlepas dari itu semua, gue pengen nanya dulu tentang hotelnya nih Kak. Loh Kak, biar teman-teman semua ngegambarin, oh ternyata hotelnya seperti ini gitu kan. Nah, menurut Kak Dinan, ketika check-in di hotel itu, ada suatu indikator keanehan nggak sih di hotel itu? Ya aneh lah Bang, karena kita kan masuk hotel biasanya rame ya. Iya. Minimal di resepsionis selalu ada yang standby. Betul. Ya kan? Ini nggak ada loh. Jadi tuh resepsionisnya udah pasti lari dari luar baru ke dalam. Kayak gitu. Dan ternyata yang waktu aku bilang dia datang teriakin itu, dia juga sebenarnya ngomong kalau dia sebenarnya nggak berani stay di tempat resepsionis. Oh, jadi kayak kenapa resepsionis yang aslinya ya? Iya. Nggak selalu standby karena dia ada rasa takut karena si sosok itu, kita bilang sosok aja, sosok itu saat di hotel itu dia kayak selalu gangguin gitu ya. Selalu gangguin pegawai dan juga tamu. Iya. Makanya kata si Mbah jualan gudeg itu kan 4 hari termasuk lama loh. Iya. Kan gitu, jadi kayak sinkron nih terhadap resepsionis yang aslinya, pegawai aslinya sama pengakuan dari warga sekitar gitu kan. Kayak sinkron kan gitu. Oke, terus Kak, hotel ini Kak, dari penglihatannya Kak Dinan deh, kayak lawas atau kayak kekinian gitu? Kekinian. Instagramable banget. Oh, Instagramable. Jadi kayak spot-spot foto tuh enak gitu ya? Iya, enak banget. Biasanya kan kalau ada cerita-cerita yang di mana horor dia, hotelnya atau penginapannya kayak dia tuh dulu gitu. Iya. Berarti ini kayak kekinian, tapi ada something di hotel tersebut gitu ya. Oke, tapi di situ ada keberuntungannya juga, yaitu laundry gratis. Laundry gratis gitu kan. Atau mungkin yang laundry itu si itu gitu kan, atau mungkin nggak tahu deh kita. Iya, aku juga nggak nyari tahu sih. Nggak nyari tahu ngapain juga gitu kan. Iya. Yang penting
rapi, bersih, Iya, kayaknya gitu kan. sih kalau buat yang nyuci pasti ada orang yang nyuci lagi Lagi ya, iya gitu. kan? Tapi kan itu sempat bilang ya, kapan laundrynya gitu Iya. kan. Tapi ada bajunya yang udah dicuci Iya, gitu kan. Itu kan kayak kapan tapi ada loh kan, itu kayak wah ini gila banget kan gitu Iya, kan. Oke. Nah, terus nih Kak, kemudian nih Kak, ini kan Parang Tritis gitu kan. Ini juga mungkin bukan rahasia publik juga, pantai-pantai di Jogja gitu kan. Ini udah bukan rahasia publik kan, dimana kalau pakai baju hijau atau atribut hijau lah ya, akan ya itulah gitu kan. Tapi saat ke Parang Tritis, saat naik kuda itu, apakah di salah satu temennya Kak Dina itu ada yang pakai baju hijau? Nggak ada. Karena hari pertama itu kita pakai sama putih semua. Oh, dress code. Oke. Iya, nggak ada yang pakai baju. Nggak ada. Tapi kenapa ombak tuh tiba-tiba gede gitu ya? Iya. Kalau misal waktu sore hari nggak, itu bukan jadi masalah, Ya, karena mungkin, emang ya kan? itunya ya. Tapi kan sempat kata Pak Kusirnya, kamu lahir di hari Jumat ya? Iya. Itu apakah ada something? Kita ilmu cocokologi aja Kak, bukan dalam artian kan, ilmu makanya gitu juga kan? nggak ngerti kan. Kata dia juga apa namanya, kamu lahirnya kan hari Jumat gitu. Ya kebetulan aku doang di situ yang lahir hari Jumat. Dari semua temennya Kak Dini tuh? Iya, aku doang yang lahir hari Jumat. Tapi nggak dijelasin lagi sama si Pak Kusir itu kalau ada apa di hari Jumat? Ya kan aku disuruh ke rumah itu warga ya? itu kan, aku nggak mau. Karena aku lihat ombak itu masih gede Bang. Takut ada tsunami. Makanya udah, akhirnya kita jalan aja. Oke, mungkin misalkan Kak Dina jadi nyamperin itu akan tahu jawabannya. Iya. Tapi ya udahlah, mendingan nggak usah cari tahu. Biar liburannya enak kan gitu ya. Kalau nyari tahu malah, wah bener gak ya? Kan gitu, bener gak ya? Kan gitu kan, jadi nggak nyaman gitu teman-teman semua. Nah, terus juga kan kemudian nih berlanjutnya sampai ke di dunia kerja Kak ya? Iya. Yang dimana ada klien gitu kan, tapi kok menyerupai si yang di mana hotel itu. Ya aku juga bingung sih Bang. Makanya kan dia bisa nyerupain, temen aku bisa lihat gitu kan. Padahal temanku ini dia Kristen dan dia nggak bisa lihat sebelumnya. Aku sempat kaget loh pas baru keluar dari ruangan nyamperin ke ruang tamu itu kan. Loh, kok dia? Aku bilang gitu. Oke, dan ternyata usut punya usut nih. Si sosok itu kayak minta tolong untuk di jalur hukum gitu ya. Karena negara Indonesia kan negara hukum ya Kak ya. Jadi jangan teman-teman sama misalkan ada masalah jangan main hakim sendiri. Nah, gitu kan biasanya diapain, pukulin dan sebagainya, langsung aja ke polisi, pukulin dulu tapi cepret baru polisi gitu. Nggak bercanda. Karena udah jalur hukum, silakan tempuh dengan jalur hukum kan gitu kayak. Karena dulu juga Kak Dina juga bekerja di salah satu konsultan ya kayak konsultan hukum, lebih menjurus ke konsultan hukum. Nah itu kan sampai akhirnya sekarang nih kayak si sosok itu gitu kan, bisa dibilang kita bilang menemani Kak Dina lah gitu, atau mungkin dalam tanda gaibnya mengcover Kak Dina lah, dimana kayak seakan-akan menjadi sebuah indikator gitu ya, kalau misalkan reaksinya si sosok ini begini, berarti ada begitu gitu ya. Oke, terus jadi pertanyaan lagi, sebenarnya si kakek itu siapa ya? Ya aku juga nggak tahu. Kan gitu ya. Dia beneran pakai sorban waktu ketemu aku itu, pakai bajunya putih, pokoknya serba putih gitu ketemu aku dengan jenggot panjangnya dia, bawa tongkat. Aku bingung loh Bang, sampai juga mikir itu dia siapa gitu kan. Kayak yang kemana-mana, ya waktu itu juga sempat ngikut kan dia kan, aku ngurusin klien. Aku bilang dia siapa ya, cuman ya udahlah aku juga nggak mau ambil pusing gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman semua yang peka terhadap itu mungkin kayak ada yang mau disampaikan mungkin ya. Oh iya, bisa jadi bisa Bang. Jadi kan gitu kan, kayak deketin apa sih kan gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia biasa, ya udah kita nggak usah ambil pusing lah masalah hal itu gitu kan, nggak usah terlalu ditekuni gitu kan. Oke, nah Kak, terus kan sempet ada yang dimana lewat mimpi ya. Tapi kejadian besoknya tuh kayak kejadian lebih ke buruk mungkin ya. Iya, lebih buruk emang. Itu pasti. Gini loh, kayak aku kan statusku janda, aku dideketin nih sama cowok gitu kan. Misalkan dia udah niat nggak baik buat deketin aku, itu ada masuk ke dalam mimpiku gitu.
Oh ini orang ternyata kayak maaf ya mau ngajak check-in gitu. Itu aku selalu dikasih tahu. Jadi kayak lebih, ya ini kan kalau kehidupan kita kayak lebih untuk waspada ya Kak ya. Dan juga berhati-hati dimanapun dan kapanpun dan dalam kondisi apapun kan gitu kayak. Itu gue juga mau dong. Kalau memimpin kalau buruk, wah besok begini, besok gue nggak usah keluar lah gitu kan. Itu buat bercandaan aja teman, biar nggak usah tegang-tegang banget, seruput dulu kopinya tuh gitu kan. Nah ini sebenarnya ini ada pelajaran juga sih Kak, yang dimana mungkin kita belajar dari si sosok itulah ya. Kita kan ya walaupun itu gaib, tapi kan dulunya kan nggak gaib kan gitu ya. Yang dimana bukan berarti kita harus menyembah jin dan apapun, tapi di balik flashback kejadian tersebut ternyata dia gagal nikah. Dia gagal nikah karena si cowoknya ini selingkuh, akhirnya memutuskan untuk gantung diri atau bisa dibilang bundir. Gitu kan. Nah, untuk yang cowok-cowok tapi gini loh Bang, kan dia ikut aku juga, dia nggak pernah minta apa-apa. Kayak nanti disangkanya aku nyuguhin dia. Betul. Gitu kan. Nggak, sama sekali nggak. Makanya kan aku bilang kalau ada yang bisa lihat gitu kan, dia lihat ada si cewek ini sama aku tanpa aku kasih makan, tanpa aku kasih apa-apa dia. Tapi ada sempat kejadian nggak Kak di rumah itu, misalkan si sosok ini atau mungkin ada yang iseng dari luar terus si sosok ini nge-protect gitu? Oh iya, banyak. Salah satunya Kak? Kan aku kerja di dunia yang tadi kan, konsultan tadi. Hukum. Iya, itu kita juga kan pasti ada target nih. Ada salah satu temanku, dia ngirim ke rumah gitu, mau bikin aku sakit, tapi udah diprotek. Dan dia, jadi kita pas ke kantor nih Bang, temanku yang semua aman, nggak ada dia di belakangnya. Dan satu orang ini ada si cewek itu di belakang temanku. Oke. Ini mau juga. Ya nggak bohong itu. Berarti dia bisa diambil kesimpulannya dalam ceritanya Kak Dina ini ya lebih dimatengin lagi kalau misalkan mau nikah, apalagi yang termasuk dalam artian yang si sosok yang apa ya, pegawai atau resepsionis ya jatuhnya ya, karyawan aja lah ya, karyawan gitu kan. Jangan karena cinta kita buta, kan gitu kan. Gini sih Bang, jadi salah satunya juga ya sebenarnya ya gitu, aku rada susah buat dapetin pendamping awalnya. Karena yang menurut yang lihat aku ada dia gitu, ada sosok dia nih, jadi energinya dia kebawa di aku gitu. Makanya sampai sekarang aku belum nikah lagi gitu kan, itu ada yang ngomong kayak gitu. Tapi satu lagi deh Kak, itu kan di jidatnya Kak Dina kayak biru. Itu kayak semacam apa ya, aura atau gimana ya? Katanya sih cuman kayak bulat gitu, kayak semacam batu, tapi dia nyorotin sinar, kata yang ngusirin si cewek ini tadinya. Orang bisa lah ya, kata orang bisa. Dia bilang kayak gitu. Nah, sempat ada efek-efek yang aneh nggak di dalam tubuh? Nggak ada, tapi lebih kayak apa ya Bang, ngelihat makhluknya lebih banyak nih, lebih bertambah gitu. Semenjak ada itu, aku jadi lebih banyak ngelihat. Yang tadinya cuman kayak bisa lihat ya cuma mereka aja lah gitu kan. Ini yang sosok-sosok anehnya kelihatan semuanya. Malah kelihatan gitu ya. Oke. Nah jadi ya seperti itulah, background orang pasti berbeda-beda gitu kan. Kelebihan seorang berbeda-beda, entah itu dalam ilmu materinya kan, dalam artian fisikanya dia bisa. Yang satu orang ini pinternya di matematika kan gitu. Kita tidak bisa menyamaratakan orang ini harus pintar semua gitu kan. Pasti ada salah satu yang kelebihannya, ternyata kelebihannya di bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan gitu. Itu analoginya yang sederhana. Kalau ke gaib-gaib kayaknya terlalu berat kan gitu kan. Kita implementasiin ke analogi sederhana aja. Memang dunia jin dan juga manusia itu kan emang ada, kita akui itu kan. Bedanya sangat tipis lah, bahkan duluan jin daripada manusia. Kan seperti itu tuh. Yang penting saling ini aja, kayak apa namanya, ya udahlah, hidup mereka, hidup kita gitu kan. Di balik itu semua pasti ya ada sesuatu yang dimana pelajaran hidup. Kita ambilnya pelajaran aja, kita ambilnya hikmahnya aja. Apapun itu yang terjadi, entah itu kita pusing dan lain sebagainya dengan rumitnya sebuah kehidupan gitu kan. Dan kita doakan juga teman-teman semua, semoga Kak Dina punya pendamping baru gitu kan.
Oke, itu kan karena manusia juga kan ditakdirkan untuk berpasang-pasangan. Iya. Ada 1001 setan yang dia tuh nggak setuju gitu kan untuk umat manusia ini berpasang-pasangan kan gitu. Iya. Itu juga ada tuh hadisnya dan sebagainya. Oke, Kak, sebelum ditutup nih Kak, videonya nih Kak, mungkin Dinda punya pesan kan nih Kak untuk teman-teman semua, mungkin entah itu dalam hal jalan-jalan gitu kan, dalam dunia pekerjaan dan lain sebagainya nih Kak. Enggak sih, nggak ada pesan apa-apa. Ya pokoknya buat aku sekarang nikmatin aja lah hidup, jangan dibawa pusing. Betul sekali, nikmatin hidup. Kalau kita enjoy dengan kehidupan kita, apapun itu masalahnya, insya Allah akan selesai gitu kan. Dan kita jangan sampai drop gitu ya ketika mendapati sebuah cobaan, dan dari cobaan itu insya Allah derajat kita akan diangkat kan, seperti itu kayak. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih Kak udah meluangkan waktunya untuk membagikan pengalamannya saat liburan di Jogja, yang dimana menginap salah satu hotel dan ternyata resepsionis itu adalah korban mungkin ya, korban dari gantung diri sampai akhirnya ngikut ke kantor, sampai akhirnya ngikut ke kehadiran ini dari tahun 2018 sampai ke 2023. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Dian ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau liburan ke Jogja, mau bekerja ataupun apapun itu. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kak. Alhamdulillah. Bungkus.